Badami, episode 11. Hai, bertemu lagi dengan saya Maularian di edisi Badami, bercerita tentang budaya adat dan misteri. Di video kali ini kita akan membahas salah satu cerita yang berkaitan dengan alam dunia dan kayangan lagi nih. Kalau waktu itu juga aku pernah nyeritain antara bumi dan kayangan itu di cerita mana ya kira-kira? Yang mana guys? Apakah kalian sudah nonton Badami? Tulis di kolom komentar. Oke. Apakah Anda tahu ada seorang wanita cantik yang berteman dengan seekor lutung? Bahkan dijadikan suami. Apakah Anda tahu ada seorang putri yang dijahati oleh kakak kandungnya sendiri? Dan apakah Anda tahu alam kahyangan membuat taman yang indah bertahtakan emas? Siapapun, dimanapun kamu, mari berbincang dan bertukar pikiran bersama Maularian. Bagikan ilmu, tanggapan, dan sudut pandangmu di kolom komentar. Tinggalkan tatapakan, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification, and share in your social media. Let's move to the story. Lutung Kasarung. Dari dongeng cerita rakyat.com ya, pokoknya cari aja di deskripsi. Nah, jadi cerita yang beredar di masyarakat itu gini guys. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri bernama Purbasari. Dia merupakan anak bungsu dari Prabu Tapa Agung yang merupakan raja kerajaan Pasir Batang. Purbasari ini memiliki 6 orang kakak perempuan, yaitu Purbararang, Purbadewata, Purbaindah, Purbakancana, Purbamanik, dan Purbaleuih. Berarti Purbasari anak keberapa? Ke-7. Bagus. Next. Purbasari ini memiliki sifat yang sangat baik. Kelakuannya sangat manis, lembut, manis budi pekerti, dan suka menolong terhadap sesama. Siapapun juga yang membutuhkan pertolongan pasti dengan senang hati dibantu oleh Purbasari ini, ya. Akan tetapi kecantikannya, kebaikan hatinya ini ya, terutama kebaikan hatinya ini tidak nurun dari kakak-kakaknya. Walaupun kakak-kakaknya cantik, apalagi Purbararang, tapi hatinya begitu jahat, iri, dan gitu. Tentu iri ya guys, yang paling dia highlight di sini iri sih. Pasti udah ketahuan kan ceritanya kayak gimana. Nah, setelah bertahta dalam waktu yang lama, Prabu Tapa Agung berniat untuk turun tahta. Dengan dipikirkan secara matang-matang, secara masak-masak, bahwa yang melanjutkan kepemimpinannya adalah Purbasari. Karena ia melihat perilaku, sifat, watak atau karakter dari Purbasari yang sangat baik hati jika dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Hal ini tentu saja membuat iri dengki dari seorang Purbararang yang merupakan kakak dari Purbasari ini. Selanjutnya, Purbararang menghubungi Indrajaya, tunangannya. Keduanya kemudian meminta bantuan nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir yang jahat ini memberikan boreh, semacam zat berwarna hitam yang dibuat dari tumbuhan. Semburkanlah boreh ini ke wajah dan seluruh tubuh dari Purbasari. Purbararang melaksanakan perintah dari nenek sihir dengan niatnya yang jahat. Setelah menyemburkan boreh pada wajah dan tubuh Purbasari, akibatnya yang terjadi adalah di seluruh tubuh Purbasari bermunculan bercak-bercak hitam yang mengerikan. Dengan kondisi tersebut, tentu saja Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana. Orang yang dikutuk
hingga memiliki penyakit mengerikan, tidak pantas menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Sudah seharusnya ia diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular, kata Purbarara. Selanjutnya, tahta kerajaan Pasir Batang diambil alih oleh Purbarara. Betul saja, Purbasari diasingkan ke hutan, diantar oleh Uwak Batara yang merupakan penasihat utama untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Atas perintah siapa? Purbararang. Siapa lagi, Perguso? Tadi sudah saya jelaskan. Baik, lanjut ke cerita berikutnya. Nah, ketika Purbasari tengah diasingkan di hutan. Nah, kita ganti guys, ganti latar. Kalau tadi di bumi, sekarang di Kayangan. Di Kayangan ini terjadi masalah besar. Pangeran Guruminda tidak berkenan apabila menikah dengan bidadari Kayangan seperti yang diperintahkan Sunan Ambu, ibunya. Pangeran Guruminda hanya berkenan jika menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan Sunan Ambu, ibunya. Sunan Ambu pun menjelaskan bahwa sosok perempuan yang secantik dirinya hanya akan Guruminda temukan di dunia manusia. Tuh guys, orang Kayangan aja bilang kalau pengen cantik kayak gue adanya di mana? Di dunia. Jadi Anda yang merasa di dunia ya, jangan insecure para wanita-wanita bahwa Anda itu sangat cantik di mata siapa? Mata pacarmu. Mata orang yang tepat ya, di mata Kayangan tuh guys. Oke, di Kayangan Mimi Peri, tonton konten aku dong. Oke, lanjut. Nih, sampai mana tadi ya, Bun? Oke, ini dia. Namun, katanya ya, jika Pangeran Guruminda ini bersikeras ingin menemui wanita sesuai keinginannya itu, dia harus pergi ke dunia tidak dalam bentuk Pangeran Guruminda yang gagah dan tampan, melainkan ia harus berubah wujud dalam penyamaran berupa seekor lutung. Lutung Kasarung adalah nama yang diberikan Sunan Ambu. Apakah engkau bersedia melakukannya? Ini suara cewek gue sama aja ya, antara Purbararang dan Sunan Ambu. Ya pokoknya gitulah ya guys. Pokoknya yang barusan ngomong itu Sunan Ambu ya, dari Kayangan, oke? Pangeran Guruminda menyatakan kesediaannya ya. Setelah ia menjelma menjadi seekor lutung Kasarung, Pangeran Guruminda turun ke dunia manusia. Dia tiba di hutan, plek, dalam waktu singkat, plek, menjadi Raja Lutung, bleg, Raja Kera, Raja di hutan. Kenapa? Wajar saja, karena tidak ada kera dan lutung yang mampu menandingi kesaktian, kecerdasan, dan kekuatan dari Pangeran Guruminda. Lutung Kasarung mengetahui keburukan dan kekejaman dari Purbarara. Ini nggak tahu gimana ceritanya ya, pokoknya tahulah, pokoknya tiba-tiba tahulah ya Pangeran Guruminda ini. Akhirnya Lutung Kasarung ini benar-benar ingin memberikan pelajaran kepada ratu. Kok ratu? Iya, karena kan Purbararang sekarang jadi ratu di kerajaan Pasir Batang ya. Dia ingin memberikan pelajaran. Hingga akhirnya ketika ia mengetahui bahwa Purbararang ingin mencari hewan kurban di hutan, Lutung Kasarung membiarkan dirinya ditangkap oleh orang-orang suruhan Purbararang. Sesampainya di istana, ia membuat onar. Wah, langsung guys, mengamuk dan menimbulkan kerusakan di istana Pasir Batang. Para prajurit kerajaan Pasir Batang yang berniat menangkapnya dibuat tidak berdaya. Kalang kabut. Semua yang berniat meringkusnya, Lutung Kasarung menunjukkan permusuhan dengan semua prajurit kerajaan Pasir Batang. Tapi saat Lutung Kasarung ini bertemu dengan Uwak Batara, ia tidak berani untuk menyerangnya. Aneh ya guys, iya, kenapa? Karena ini ada hubungannya. Hubungannya adalah Uwak Batara saat itu mengantarkan Purbasari ke hutan.
Nah, melihat Lutung yang luluh sama Uwa Batara, akhirnya Purbararang memerintahkan Uwa Batara bawa Lutung itu ke hutan. Dalam pikirannya, oh lumayan juga nih, Lutung ini bisa membunuh Purbasari nih, karena Lutung ini begitu keji gitu kan di istana. Nah, tapi di tengah perjalanan Uwa Batara ini menjelaskan bahwa di hutan ini ada Purbasari yang merupakan ratu sesungguhnya kerajaan Pasir Batang. Ia sebenarnya adalah seorang wanita yang sangat baik hati, namun atas hal-hal dari kakaknya itu menjadikan Purbasari seperti itu dan diasingkan ke hutan. Seperti itu gimana? Ya pokoknya tadi kan di tubuhnya ada bercak-bercak guys gitu. Nah, setelah Lutung ini bertemu dengan Purbasari ya, datangnya Lutung Kasarung. Datangnya Lutung Kasarung ke hutan ini cukup menghibur perasaan Purbasari guys. Lama-lama Purbasari tentu semakin sayang ya, semakin sayang kepada Lutung karena ya di hutan dengan siapa lagi gitu, hanya ada Lutung, kemana-mana bersama Lutung, main kesana kemari bersama Lutung ya. Enggak, maksudnya tuh dari sini kita bisa belajar bahwa cinta itu tumbuh karena terbiasa. Tuh guys, padahal ini sama Lutung loh guys. Jadi buat kamu yang jomblo-jomblo ya, kalau belum kenapa Anda tertawa ya guys? Produser saya. Produser gak tuh? Jadi buat Anda yang jomblo-jomblo ya, lamun can manggih jelema kita nyanawan sok nu bisa diajak bebarengan eh. Oke, lanjut nih ceritanya guys. Nah, tanpa diketahui gitu kan, Lutung Kasarung ini memohon kepada ibundanya Sunan Ambu untuk dibuatkan taman yang indah dengan tempat pemandian untuk Purbasari. Sunan Ambu lantas memerintahkan para dewa dan para bidadari untuk turun ke bumi. Tring, tring, trong, trang, tring, dong, ding, ding, dang, ding, dung. Ding dang ding dung ding dang ding gitu. Turunlah ke bumi tuh bidadari dan dewa-dewi turun ke bumi, membuatkan taman dan tempat mandi yang sangat indah untuk Purbasari. Pancurannya terbuat dari emas murni, dinding dan lantainya terbuat dari batu yang sangat indah. Tuh guys, berarti ada taman yang dibuat dari emas ya. Dibuatnya oleh siapa? Oleh bidadari. Oke, lanjut. Nah, air telaga yang mengalir berasal dari telaga kecil yang murni bersih dengan iringan doa-doa dari para dewa dan bidadari. Hingga akhirnya para dewa dan bidadari menyebut taman yang indah itu dengan Jamban Salaka. Selain dibuatkan telaga dan taman yang indah, para bidadari juga menyiapkan pakaian yang sangat indah untuk Purbasari. Pakaian indah dan lembut itu terbuat dari apa? Dia bisa tebak? Mari kita sebut sama-sama. Dari awan. Ya, tidak salah, tidak lain, tidak bukan dari awan guys. Awan yang lembut dengan hiasan batu-batu permata dari dalam lautan. Tidak ada pakaian di dunia ini yang mampu menandingi keindahan pakaian Purbasari. Pada saat melihat telaga dengan pancuran yang indah, Purbasari tentu saja berniat mandi ya. Siapa yang tidak tergiur guys? Mandilah, membersihkan diri ya. Dan pada saat mandi, semua boreh kutukan yang menempel di wajah dan tubuhnya perlahan sirna. Karena tadi air itu mengandung doa dari dewa dan juga bidadari. Kecantikannya kini telah kembali.
Lutung Kasarung yang melihat hal tersebut menjadi semakin terperangah dan tidak menyangka bahwa orang yang selama ini disayangi adalah wanita yang sangat cantik, murni ya guys, mempesona. Bahkan kecantikan Purbasari dapat mengalahkan kecantikan dari Sunan Ambu ibunya. Lutung Kasarung dan Purbasari sangat senang dengan keadaan ini. Walaupun Purbasari telah kembali ke wujudnya yang cantik rupawan, kasih sayang Purbasari terhadap Lutung tidak berkurang, malah bisa dikatakan semakin bertambah sayang. Iya sih, kadang-kadang emang wanita kalau udah sayang gak menang fisik. Cowok juga gitu kan? Oke. Nah, kabar mengenai kecantikan yang kembali ini didengar oleh Purbararang. Ia tidak percaya dengan berita ini. Dan kalaupun ia betul, pasti hal ini akan menggoyangkan tahta ia. Akhirnya ia mengajak Indrajaya untuk menemui Purbasari di hutan. Angkat terkejut bahwa hal itu memang kenyataan. Purbasari telah cantik jelita. Ia mencari beribu-ribu cara untuk bisa mengalahkan Purbararang. Ia berbicara, "Purbasari, aku menantangmu. Jika rambutku Purbararang lebih panjang dibandingkan rambut Purbasari, maka lehermu harus dipenggal algojo kerajaan." Tentu saja Purbararang menelan kekecewaan karena ternyata rambutnya yang sebetis itu kalah panjang. Purbararang setumit. Tuh eleh geleng guys, dia tetap mencari cara untuk mengalahkan sang Purbasari. Kemudian ia dengan suara lantang dengan didengar para warga masyarakat, Purbararang berkata kembali, "Jika wajah tunanganmu lebih tampan dibandingkan wajah tunanganku, tahta pasir batang akan kuserahkan kepadamu. Namun jika sebaliknya, maka engkau hendaklah merelakan lehermu dipenggal algojo kerajaan." Purbasari paham ia tidak akan mampu menang pada tantangan kali ini. Ia hanya punya si Lutung. Tapi rasa cintanya kepada Lutung Kasarung membuatnya tegar. Ia menggenggam tangan Lutung Kasarung dan berkata dalam hatinya, "Aku mencintaimu dan ingin engkau menjadi suamiku." Ucapnya pada Lutung Kasarung. Air mata berlinang mengalir di kedua pipinya. Lutung Kasarung membalas genggaman tangan Purbasari, kemudian mengusap air mata di pipi putri cantik jelita itu. Purbararang tertawa terbahak-bahak. "Monyet itu tunanganmu?" "Iya." Sebelum Purbararang memerintahkan algojo untuk memenggal Purbasari, Lutung Kasarung tiba-tiba duduk bersila dengan mata terpejam. Mulutnya terlihat komat kamit dan tiba-tiba asap tebal menyelimuti tubuh Lutung Kasarung. Tidak dalam waktu lama, asap tebal menghilang dan sosok Lutung Kasarung berubah menjadi Pangeran Guruminda yang sebenarnya. Semua orang kaget, termasuk Purbasari. Akhirnya Purbararang tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menyerahkan kerajaan dan kerajaan kembali dipegang oleh Purbasari dan suaminya Guruminda. Kerajaan pun kembali seperti sedia kala dalam keadaan yang tentram. Itulah cerita Lutung Kasarung. Apakah sudah cukup? Cukup, belum cukup? Silahkan tulis di kolom komentar. Best of story yang namanya cerita, apalagi cerita yang terus berkembang di masyarakat. Dari manapun ceritanya, siapapun penuturnya, ya inilah cerita rakyat yang 100% yang tidak dapat terjamin 100% keasliannya. Oke, next buat Maul lagi yang mau berbincang dan bertukar pikiran bersama Maul Aryan serta memberikan saran cerita apa lagi yang akan kita bahas, kita angkat di Badami selanjutnya, tinggalkan tatapakan di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi, like, comment, subscribe, and share in your social media. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan yang aku miliki. Bertemu lagi di Badami.